Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, yang saya hormati, ya, ada hadir di sini beberapa kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya, semuanya yang hadir. Ya, setiap pesantren itu secara undang-undang kalau kemudian diajukan ke Kementerian Agama agar mendapatkan resmi, diakui resmi oleh negara, itu kalau nanti kalau mengajukan itu harus ada Dewan Masyayikhnya. Ya, itu harus ada diajukan. Nah, Dewan Masyayikh itu lalu bermusyawarah membentuk Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh itu kayak KPK itu loh ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini itu badan negara yang khusus menangani pesantren, yang tetapi itu mewakili Dewan Masyayikh, ya. Jadi Majelis Masyayikh hanya ada di Jakarta, tidak ada di kota-kota, di provinsi. Tapi Majelis Masyayikh itu adalah perwakilan dari Dewan Masyayikh, ya. Karena itu pesantren sekarang ini kalau mau diakui ada di kantor di Kemenak, ya, izinnya tetap di Kementerian Agama, ya, bukan di Majelis Masyayikh, ya. Majelis Masyayikh tidak punya kapasitas untuk itu. Itu harus membentuk namanya Dewan Masyayikh. Ya. Tugas Dewan Masyayikh dan tugas Majelis Masyayikh itu adalah ada di penjaminan mutu. Di dalam undang-undang memang tugasnya itu. Sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu, yaitu. Nah, dalam undang-undang pesantren itu ada tiga fungsi. Fungsi pendidikan, ini bicara mengenai undang-undang, ya. Tentang undang-undang itu yang bikin adalah kiai-kiai. Jadi ketika bicara undang-undang itu artinya sudah disarikan dari pemikiran para kiai, ya. Bukan kok undang-undangnya gitu sih, ya, yang bikin undang-undang itu kiai-kiai yang direpresentasikan terutama oleh kawan-kawan pesantren yang ada di DPR, ya. Ada tiga fungsi: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kita bicarakan itu hanya fungsi yang pertama, yaitu fungsi pendidikan. Karena Majelis Masyayikh maupun Dewan Masyayikh itu terutama adalah berfungsi cuman di bidang pendidikan. Majelis Masyayikh tidak berbicara mengenai fungsi pesantren dakwah, enggak berbicara itu. Majelis Masyayikh juga tidak berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat, enggak. Tetapi pesantren punya hak untuk itu. Kalau ada undang-undang, kalau ada namanya peraturan daerah tentang kepesantrenan, itu ya harus mencakup tiga itu. Harus mencakup tiga itu, karena perda pesantren itu merujuk kepada undang-undang pesantren, dan undang-undang pesantren itu bicara mengenai tiga aspek itu. Aspek pendidikan, aspek dakwah. Jadi kalau misalnya pondok pesantren itu punya pengajian rutin di masjid mana,
atas nama dakwah pesantren itu pemerintah sah mendanai. Kalau misalnya kebetulan DPR banyak santrinya lalu mengesahkan pendanaan untuk itu sah. Kalau Basul Masail itu misalnya pesantren itu setiap tahun mengadakan 3 kali dan pesantren kebetulan DPR-nya itu banyak dari kalangan pesantren, itu pemerintah itu berhak untuk menganggarkan dana untuk Basul Masail. Itu enggak ada yang boleh menggugat, itu enggak ada, nomenklaturnya ada di undang-undang pesantren. Tinggal perbanyak saja DPR-nya dari kalangan santri. Itu juga bupatinya, karena yang teken tanda tangan adalah bupati. Sah. Pemberdayaan, tiba-tiba konsorsium pesantren mau membuat pabrik tahu atas nama pemberdayaan masyarakat. Lalu ada DPR-nya, bupatinya sah, didanai atas nama pemberdayaan masyarakat, sah ya. Jadi 3. Tapi sekali lagi kami di Majelis Masyayikh tidak di wilayah kedua dan ketiga, tapi pada wilayah yang pertama saja, yaitu undang-undang yaitu pesantren fungsinya sebagai sebagai apa namanya, fungsi pendidikan. Oke. Nah, yang jeniun pendidikan pesantren itu pertama PDF, itu jeniun pesantren, hanya boleh didirikan di pesantren. Orang yang mendirikan PDF, pendidikan dunia formal, tidak punya pesantren, nggak boleh. Santrinya harus mondok, lembaganya harus berada di mondok, itu jeniun milik pesantren. Lalu dunia formal, bukan dunia formal, apa namanya, muadalah, nggak boleh di luar pesantren bikin pendidikan muadalah, itu khas pesantren. Mahat Ali bikin enggak, itu khas pesantren, basisnya kitab kuning. Kalau nggak ada kitab kuningnya kok tiba-tiba bikin pelajarannya ini semua atas nama muadalah, nggak bisa. Mahat Ali jurusannya apa, nggak boleh. Ada undang-undangnya, ada peraturan Menteri Agamanya, ini apa namanya, jurusannya apa saja yang bisa masuk, ada ininya tersendiri. Nah, kalau mau bikin Mahat Ali, ya karena ini adalah pesantren, maka harus punya basis kitab kuning baru membuat. Makanya kalau tidak punya basis ya bikin sekolah tinggi aja lah, jangan bikin Mahat Ali, nanti ngerepoti, nanti gurunya belum bisa baca kitab lagi, itu kan malah mumet lagi. Harus ini ya. Nah, kemudian apakah pesantren berhak mengadakan pendidikan di luar itu? Iya. Itu artinya pesantren terintegrasi dengan pendidikan umum. Jalan luar 2 itu ada sanawi milik negara, itu namanya pesantren pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum. Punya universitas, punya, itu namanya pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Ya. Punya apa namanya, hafalan Al-Quran, pondok tahfidz Al-Quran, kasih aja kurikulum yang member dengan muadalah, khasnya adalah tahfidzul Quran, tetapi nanti ada fikihnya, adanya diajukan jadi muadalah, khas tahfidzul Quran, diakui. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak-ibu yang hormati, undang-undang pesantren, perda pesantren
itu justru terutama adalah rekognisi, pengakuan. Kalau pondoknya khas tahfidzul Quran itu muadalah, mengajukan dan sudah punya muadalah, itu nanti bunyinya perda itu adalah ijazah seluruh pesantren harus diterima, tidak boleh ditolak. Kalau nolak itu nanti bupatinya seharusnya nyari bupati yang berbau-bau pesantren, yang kira-kira pro pesantren. Ada misalnya perekrutan pegawai kecamatan ASN hanya menyaratkan SMA, daftarnya pakai muadalah tahfidzul Quran, ditolak karena ijazahnya nggak ada, SMA-nya nggak ada, ini itu nanti lapor saja. Kalau ada perdanya, bunyinya itu bukan kok perda itu bunyinya dapat fasilitas A, B, C, bunyinya itu perusahaan yang menolak itu dihukum penjara 7 tahun. Nah gitu kira-kira itu. Ya, nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Ada undang-undangnya. Perda-perda itu harus memberi not yang seperti ini. Itu bisa digugat, bisa di ini. Ya kalau misalnya kiainya nggak mau kerja, saya mendikin pesantren tidak untuk kerja-kerja di situ, itu nggak masalah. Tetapi ditolak itu jadi masalah. Itu ditolak itu jadi masalah. Gitu. Nah gitu. Jadi rekognisi itu penting sekali. Pengakuan, termasuk yang pendidikan non formal, sing ngaji-ngaji tok, asal didaftarkan ke Kementerian Agama, kurikulumnya diperbaiki sehingga semua orang bisa membaca, maju DPR, karena banyak sekali tuh santri-santri salaf yang anggota DPR itu nyari ijazah kemana-mana. Nah pasca undang-undang ini, kalau dia mengajukan lalu diadministrasikan dengan baik, kamu tamatan apa? Kitab kuning di pondok pesantren A, dan ini sudah kami daftarkan, kurikulumnya ini jelas, ngaju jadi bupati. Bupati itu paling minim apa? SMA ya? SMA apa S1? SMA kayaknya ya. Megawati itu kan SMA ya, bisa jadi presiden itu kan, masa bupati, presiden SMA, bupati S1, cukuplah itu, maju, nah sah. Nggak boleh bupati tidak memenuhi syarat karena ngajinya cuma tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran non formal yang sudah diakui, yang sudah direkognisi, ya sudah direkognisi. Nah itu salah satu inti dari undang-undang pesantren. Nah kemudian tentang majelis masyayikh, tadi majelis masyayikh sudah kita sampaikan ya. Majelis masyayikh itu adalah perwakilan dari dewan masyayikh. Pesantren-pesantren membentuk dewan masyayikh minimal 3 anggota, 2 anggota, 1 ketua. Ketuanya harus pengasuh utama. Ini nggak boleh tiba-tiba ketuanya direkayasa. Enggak, bunyinya keputusan kita harus pengasuh utama. Untuk ibu-ibu boleh nggak pengasuh utamanya perempuan? Boleh, nggak ada larangannya. Bunyainya jadi pengasuh utama, kiainya jadi anggotanya. Nah, secara undang-undang sah, secara undang-undang sah. Nggak harus laki-laki, perempuan bisa. Nah itu dewan masyayikh. Jadi setiap pesantren harus ya.
Dan namanya Dewan Masayih, anggota Dewan Masayih itu harus lulusan pesantren. Wajahnya itu wajah kiai. Boleh enggak mantan koruptor tiba-tiba bikin pesantren lalu dinamakan pengasuh? Siapa ya? Yang nama yang cocok jadi mantan koruptor itu apa ini? Enggak tahu, enggak ada nama yang pantas. Ya, namanya apa gitu. Karena pengen tobat, lalu namanya diletakkan sebagai anggota Dewan Masayih. Enggak sah. Ini ada dari Kementerian Agama enggak ini? Kalau ada yang mengajukan seperti ini, tolak. Pentingnya harus ada tuh. Kecuali kalau kiainya itu yang mantan koruptor apa itu sudah lama di pesantren dan sudah ngaji, namanya sudah harum, sudah bagus, sudah ngaji 10 tahun, sudah pengalaman, baru jadi anggota Dewan Masayih, baru sah. Tapi hari ini koruptor keluar dari penjara terus tobat, uangnya masih banyak, terus bikin pesantren, itu kan gejala kota. Kalau Jakarta ada model gini tuh, tobat terus pengen bikin pesantren terus namanya di pengasuh, nggak sah, nggak sah. Begitu bunyi apa? Undang-undang bunyi begitu. Bukan saya ini yang bilang undang-undang. Ya, itu. Keilmuan kiai disesuaikan dengan kekhasan pesantren. Jangan sampai takhususnya itu tahfidz tapi kiainya baca Qur'annya itu wal ngasri. Kayak orang Cilacap zaman kuno. Kalau sekarang fasih-fasih ya. Dulu kan ya kiai ya, Magelang. Kalau sarang itu yang paling sulit hak. Hamil itu jadi kamil. Begitu namanya kamil difasihkan jadi hamil. Tapi kalau orang Cilacap paling sulit itu ain. Angudzu. Soalnya saya punya kawan dari Magelang dulu di pondok. Angudzu, kata guru saya angudzu. Kalah berarti ini, kalah sama gurunya. Nah, pondoknya itu tahfidz, tapi Dewan Masayihnya itu angudzu, itu nggak memper sama sekali. Maka kalau kemudian bikin Ma'had Ali, takhususnya macam-macam, ada perwakilannya di Dewan Masayih. Jurusannya fikih, tapi Dewan Masayihnya itu nggak ada yang ahli fikih. Lah itu ngatur fikihnya gimana? Jurusannya 3, ya berarti memperbanyak Dewan Masayih biar ada yang ahli. Ada itu Ma'had Ali jurusan tafsir tapi kiainya nggak ada yang member tafsir. Ini gimana ini? Itu kalau nanti kami turun itu jelas akan dipertanyakan betul itu kok bisa itu, ngaturnya pakai apa itu? Insting. Oh, ilmu pakai insting gimana? Janganlah ya, kalau misalnya Dewan Masayihnya nggak ada yang ahli fikih, jangan bikin jurusan fikih. Kalau nggak ada yang ahli Quran, ya jangan bikin jurusan Quran. Pondoknya yang member lah. Kalau kiainya semuanya ahli nahwu, ya sudahlah jurusan nahwu saja, nggak usah bikin. Oke, kalau mau fikih ya berarti ngadir dulu yang kira-kira pantas ada Dewan Masayih yang ahli fikih lah, baru membikin. Nah, saya teruskan ya. Nah, tugas Dewan Masayih itu apa sih? Penyusunan kurikulum pesantren. Karena itu tadi kita sampaikan, kalau misalnya pesantren itu khasnya fikih, ya Dewan Masayihnya adalah yang ahli fikih, karena tugasnya memang menyusun kurikulum. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam pesantren.
yang tanggung jawab melakukan pembelajaran, ngontrol apa itu adalah Dewan Masyayikh. Punya lembaga yang khas pesantren tadi namanya Mu'adalah, PDF, Mahat Ali. Mahat Alinya jurusannya apa, tasawuf. Ya berarti ada yang ada walinya ya. Ada walinya. Ya. Ya pokoknya gitu ya. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pesantren. Pendidiknya itu baik, jangan sampai membuat jurusan tasawuf tapi pendidiknya enggak ada yang ahli tasawuf. Ya harus siapa yang punya tanggung jawab untuk memenuhi itu? Ya Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh. Tenaga administrasinya, tenaga kependidikannya juga ada. Kami belum bergelar apa-apa, sementara masih bisa. Al-Azhar itu berdiri sebagai universitas. Itu tahun 1962. Ketika berdiri universitas pertama kali, masyayikhnya ada enggak yang bergelar? Ya ada, 1-2, tapi kebanyakan ya syekh-syekh itu. Belum ada gelarnya, tapi direkognisi. Syekhnya itu gelarnya Al-Alimiyah, bukan doktor, bukan ya. Dulu namanya orang doktor itu Al-Alimiyah, sampai sekarang masih dipakai. Ijazah Alimiyah, tapi dulu tidak pakai itu. Pokoknya ijazah Alimiyah. Nah pesantren sekarang juga ada namanya RPL. Pembelajaran masa lampau itu direkognisi. Ahli di bidang Al-Quran. Nah, ada fungsinya namanya RPL. Ada mekanismenya, nanti sah menjadi pengajar di ada. Ya tentu ini ada usianya ya. Karena nanti di pesantren itu sudah ada Mahat Ali, harapannya masyayikh itu ya lulusan Mahat Ali, lulusannya itu. Pelaksanaan ujian. Nah kemudian tugasnya lagi itu adalah penyampaian data santri. Dan itu harapannya diantara Dewan Masyayikh itu ada yang pintar ngelola administrasi. Karena setiap santri itu harus diadministrasikan. Jangan sampai nggak ada administrasinya tiba-tiba lulus, itu kan lucu. Sekolahnya kapan? Nggak terdata tapi tiba-tiba punya ijazah kan lucu itu. Gimana kok bisa ya? Nggak pernah ada datanya kok tiba-tiba lulus, masuknya tahun berapa? Harus ada yang mengelola ini. Dan ini salah satu tantangan pesantren saya kira. Kenapa? Pesantren itu kadang-kadang itu nggak pernah boyong. Santrinya itu nggak pernah boyong. Sudah 5 tahun ini datanya di mana orangnya? Mau dibilang boyong, datang lagi. Ada santri model gini itu. Bahkan sudah boyong bertahun-tahun itu, sowan kiainya, kula dereng boyong kiai. Bertahun-tahun durung tahu boyong. Kapan boyongnya? Nanti kalau mau nyalon DPR. Tapi yang jelas pokoknya ada administrasinya ya, ada administrasinya tahun berapa masuk, tahun ini masuk, sehingga karena tugas majelis masyayikh itu adalah ijazah yang ada di sini, datanya disampaikan ke majelis masyayikh, namanya terdaftar. Oh ijazah ini punya si fulan, oh iya datanya ada di pondok ini tahun sekian masuk, tahun ini sekian masuk, tahun ini masuk, karena akan diverifikasi. Kayak ijazah itu apa ya, ijazah apa ya, kan ada ya aliyah juga begitu ya, nama yang mau ujian kan diserahkan ke
pusat untuk bawa anak ini masuk tahun sekian, jangan sampai tidak ketahuan masuknya tiba-tiba ikut ujian kan, nanti bahaya. Karena apa? Ya karena nanti akan tumbuh pesantren-pesantren yang isinya itu bikin ijazah, kan repot. Pesantren khusus bikin ijazah, kalau nggak teradministrasikan dengan baik, itu akan mencemarkan pesantren itu sendiri. Karena itulah ya, daftar tahun sekian, kira-kira keluar tahun sekian. Kalau di pondok saya kira nggak perlu ini, sampai sekarang masih bisa lah diterima daftarnya tahun 2000 tapi lulusnya 2025. Belum ada aturannya, jadi masih bisa. Tahun berapa ini lahirnya? Tahun 2000, lulus tahun 2025 karena khidmahnya lama, khidmah di sana-sana baru lulus. Ya nggak masalah, yang penting teradministrasikan, yang penting teradministrasikan dengan baik. Karena ada kekhasan pesantren, lulusnya di sini kok rata-rata 5 tahun, ya itu khidmahnya 2 tahun. Setelah itu ada yang khidmah angon wedhus, ya kan, ada yang khidmah ngajar di mana, ada yang khidmah di mana, sehingga lulusnya itu 5 tahun. Itu biasanya nanti berlaku untuk pendidikan non formal. Kalau formal itu biasanya sih lebih, ini yang non formal itu diakui. Itu mungkin mengaturnya ini ya, kalau di pesantren sarang itu kalau habis tamat itu khidmahnya itu ada yang milih, saya khidmah bagian ya ngurusi kandang ngurusi kandang, karena banyak tukang angon zamannya Kanjeng Nabi itu yang kemudian jadi orang-orang top. Saya juga pengen mengikuti jejak itu. Wah gitu ya, angon wedhus terus pulang-pulang jadi kiai. Nah itu yang non formal itu memungkinkan sekali itu, dan itu bisa diakui. Nah itu ya, itu apa namanya, tugas dari Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh sesuai dengan undang-undang. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Ketua Dewan Masyayikh ada salah berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Kalau tidak punya kompetensi itu tidak sah menjadi Dewan Masyayikh. Saya pernah sosialisasi di Sulawesi, dia angkat tangan. Kenapa ini? Wah kalau syaratnya gitu berarti saya ini tidak sah jadi pengasuh. Sementara saya itu pengasuh, saya ini mantan preman, saya ini pengasuh. Kalau melihat ini kayaknya saya kok enggak masuk kriteria, gimana ini? Saya sudah mengajukan bertahun-tahun untuk tidak jadi pengasuh, ditolak, semuanya menolak. Kepingin saya jadi pengasuh. Saya juga kemeringet itu waktu itu ya, kemeringet saya itu, kemeringet. Waduh ini gimana ini? Orangnya sudah tobat, sudah sangat baik. Lama. Alhamdulillah itu ada ide dari mana gitu ya, tiba-tiba masuk di kepala saya itu, plek gitu. Iya ini. Terus tadi saya sampaikan itu, terus saya tanya, Bapak berada di pesantren sudah berapa lama? Sekian tahun. Nah, kalau waktu pertama kali kamu jadi pengasuh itu enggak sah, Pak. Tapi hari ini Bapak sudah jadi lulusan pesantren, berarti sah. Karena sudah lama hidup di pesantren, berarti sudah sah. Kalau sah itu, dia enggak lulusan pesantren enggak, tapi begitu tobat itu langsung di pesantren dan jadi langsung di pengasuh. Nah awal pengasuh itu yang enggak sah, tapi itu sudah masa lampau itu. Kalau hari ini itu sudah sangat sah, udah fasih, dan orang menyebutnya sudah ustadz, santrinya udah banyak. Hari ini dia jadi pengasuh itu sah. Tapi kalau tanya dulu
Tapi dulu belum ada undang-undang pesantren ya. Kalau ada yang seperti Bapak dan hari ini, maka nggak sah. Untuk yang pertama harus mondok dulu sehingga sah, dianggap pinter agama, baru sah menjadi dewan masaya. Dewan masaya sah. Nah itu. Nah kemudian sistem penjaminan mutu ya. Baik. Nah, sistem penjaminan mutu itu sesuai dengan undang-undang, peraturan Menteri Agama itu disarikan seperti ini ya. Melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren. Jadi jangan khawatir nanti ada akreditasi, kalau dalam bahasa sekarang itu yang menakutkan, nanti diseragamkan. Enggak ya, enggak akan diusahakan sekuat tenaga untuk tidak terjadi penyeragaman, tapi melindungi kemandirian pesantren. Pasal 26 ayat 2 dan 3, mewujudkan pendidikan yang bermutu, memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren, menguatkan pengelolaan dan sustainabilitas pesantren, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren. Jadi kalau ada pesantren A itu ciri khasnya tahfidz, pelajaran fikihnya agak kurang-kurang sedikit, pelajaran nahwunya kurang-kurang sedikit, ya itu sah. Yang satunya punya khas fikih, maka ya Qur'annya ya biasa-biasa saja, yang penting bisa baca Qur'an dengan benar, apalanya mungkin wadduha sampai ke belakang sampai An-Nas ya. Terus karena dia khas fikih, nahwunya ya paling-paling jurumiyah, bisa nggak diajukan muadalah, sah. Yang satu khasnya itu nahwu, pelajaran itu jurumiyah, milhatul i'rab, wajahnya itu sampai kayak nahwu gitu ya. Tapi tetap ada fikihnya ya pokoknya inilah itu ya. Terus diajukan muadalah, sah. Makanya asesornya itu kudu pinter. Bingung kalau asesornya ini kok ini gini kok bisa kayak gini gimana? Dipastikan asesornya itu kita bekali dulu. Jangan sampai asesornya itu kayak asesor robot. Tidak boleh. Tanya dulu sama kiainya, ini khasnya apa kiai? Tahfidz. Setelah baca tahfidz, coba muridnya dipanggil, baca surat lam yakunil ladzina kafaru min ahli. Kan itu bulat-bulat ya. Malah keluarnya alfiyah. Loh, ini katanya tahfidz kok malah keluar alfiyah, ini gimana ini? Berarti kurang terstandarisasi. Bilangnya tahfidz tapi membaca lam yakunil ladzina kafaru malah keluarnya alfiyah. Ini salah jurusan dah ini dah. Nah kira-kira begitu. Jadi khas pesantren itu tetap dijaga, nggak ada penyeragaman dalam pendidikan pesantren. Ada yang khasnya itu tasawuf, pelajaran ininya kok nggak ada Pak. Riyadhah itu ada pelajarannya dalam bentuk amaliyah, orangnya ngerawat semuanya. Itu walaupun nggak ada pelajarannya itu, tapi sudah langsung praktek. Oh gitu, bisa. Pokoknya kita bikin yang asesornya itu yang tahu. Jangan sampai nanti asesornya itu yang kayak robot, masya Allah, mumet. Enggak, insya Allah enggak akan seperti itu. Ya minimal kalau saya masih jadi majelis saya akan saya tolak lah yang model robot itu. Harus memahami karakter pesantren, harus memahami karakter pesantren. Nah,
Makanya Dewan Masyayihnya itu harapnya itu ada yang ahli di bidang administrasi pendidikan, biar ya tahulah dikit-dikit itu tahu ya. Jangan, kan tidak terbatas jumlah Dewan Masyayih itu, minimal 3 tetapi tidak harus 3, sehingga memahami tentang konsep-konsep pendidikan itu tidak rumit-rumit amat. Ya, ada perencanaan, ketika membangun sekolahan itu ada rencananya itu mau jadi apa, dimasukkan ke dalam kurikulum, diawasi, dievaluasi, akhir tahun hasilnya seperti apa, nanti dievaluasi lagi. Nah, kira-kira mirip-mirip seperti itu, ada dokumen kurikulumnya, ada standar gurunya, guru kami standarnya begini, walaupun tidak S1 tetapi pinter, itu ada standarnya. Jangan sampai sekolah itu berjalan tanpa supir, melaku karpe dhewe, auto apa ya namanya auto apa ya namanya, auto apa ini yang enggak tanpa supir itu apa, autopilot ya, autopilot melaku ngalor ngidul. Kalau Dewan Masanya ditanya, ini pondok ini mau kemana, autopilot ngalor yang ngidul, nggak jelas semuanya. Ya kita tidak berharap seperti itu sih ya. Kalau ada orang Arabi sowan kepada Kanjeng Nabi, lalu apa namanya, tanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, unta saya ini saya lepaskan apa langsung tawakal? Ya janganlah, aqilha wa tawakkal ala Allah, ya cancang dulu baru tawakal. Arab sowan itu, Arab itu iseng sowan sama Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi ini saya cancang apa langsung tawakal? Kanjeng Nabi, janganlah ya, cancang dulu baru tawakal gitu, kira-kira gitu. Ini sekolahan saya ini autopilot atau saya rumuskan dulu baru tawakal, kira-kira gitulah. Setiap pesantren itu, Dewan Masyayih itu fungsinya adalah ketika ditanya pesantren ini formatnya mau kemana, rencananya mau apa, rencananya seperti ini, itu saya kira tidak sulit. Kenapa? Semua pesantren juga kiainya kalau ditanya bisa jawab. Masa punya pesantren ditanya enggak jawab? Ini pesantren mau apa ini? Ya, wallahu alam. Enggak ada, saya kira pesantren gitu tuh enggak ada ya kan? Masa ada kiai kayak gitu itu? Ada kali. Nah, itu mungkin kiai yang keluar dari penjara bikin apa? Pesantren itu tadi itu mungkin. Mau apa ini? Yang penting saya punya pesantren. Oh gitu. Enggak ada. Kalau tamatan dari sarang ya kira-kira seperti ini. Kalau tamatan dari Quran juga ketika bikin pesantren pasti punya ide-ide. Ketika ngerekrut guru juga pasti ada. Cuman memang kiai itu idenya ada di sini semuanya. Kalau ditanya bukunya mana, itu enggak ada. Sehingga kalau kiainya mati, wafat, itu wafat seide-idenya. Anaknya enggak disekolahkan pisan. Ini dulu bapakmu bikin pondok untuk apa? Enggak tahu ya, pokoknya saya jadi gus enak. Itu udah kan. Itu kan ya gimana itu ya? Enggak lah, insya Allah semua kiai itu pasti tanya. Cuman kadang tidak diadministrasikan, itu aja. Nah, kita administrasikan, kita ajukan, kita ininya semuanya udah ada. Insya Allah. Nah, yang dilakukan oleh Majelis Masyayih itu kira-kira nanya-nanya itu, pondok itu apa, gurunya siapa, ininya apa, bentuknya seperti apa, kemana, 4 tahun. Itu 4 tahun kemudian atau 5 tahun itu kira-kira akan seperti apa, namanya renstra, ya diistilah-istilahkan aja, itu udah tahu. Itu kira-kira 25 tahun yang akan datang seperti apa, namanya RIP apa ya, gitu-gitu. Mereka kasih nama-nama aja sebetulnya itu. Kita sudah melakukan tapi tanpa nama. Kenapa? Lillahi ta'ala. Wah, itu kan keren. Kan sudah lillahi ta'ala.
Ya gitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kira-kira majelis saya bertugas seperti itu, dan dewan mas saya juga sudah itu, kita sudah bisa melakukan semuanya, tinggal mengadministrasikan. Nah, dengan cara administrasi itu gampang pengakuannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.